Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amalia dengan nomor induk 0603520007. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari filsafat Romawi yaitu Cicero. Marcus Tullius Cicero lahir pada tanggal 3 Januari tahun 106 sebelum Masehi dan meninggal pada tanggal 7 Desember tahun 43 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 sebelum Masehi. Ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara serta pemikiran filsafat lainnya. Karya dan pemikiran Cicero juga dikagumi oleh beberapa bapak gereja Latin yang berpengaruh seperti Santo Agustinus dari Hippo yang mengatakan bahwa karyanya Hortensius merupakan salah satu pendorong beralihnya ia kepada kekristenan. Cicero lahir di Arpinum, sebuah kota yang berjarak kurang lebih 70 mil sebelah tenggara Roma, Italia. Ayahnya seorang tuan tanah dan pejabat publik Romawi. Oleh karena itu, Cicero dapat mengakses pendidikan di Roma di bawah bimbingan Marcus Licinius Crassus, salah satu orator terbaik di kala itu. Sebagai seorang muda, Cicero langsung mendekatkan diri dengan aliran filsafat besar yang berkembang waktu itu. Dia belajar filsafat di bawah Epicurus Pedrus di tahun 140 sampai 70 sebelum Masehi. Lalu belajar Stoa dari Diodotus, tokoh Stoa yang buta di Roma, pada tahun 60 sebelum Masehi. Dan dari Plinius Larissa di tahun 160 sampai 80 sebelum Masehi, yang merupakan ketua akademi. Mulai tahun 79 sampai 77 sebelum Masehi, ia mengunjungi Yunani untuk belajar retorika dan filsafat kepada Posidonis di Rhodes, juga belajar di akademi di bawah Antiochus dari Askalon di Athena. Jadi Cicero belajar dari 4 aliran filsafat yang ada pada waktu itu. Cicero mampu mengkombinasikan ambisi filsafat retorika gaya Romawi dengan gaya Yunani. Cicero kemudian belajar sembari melakukan banyak sekali aktivitas politik hingga di tahun 45 sebelum Masehi, pada usianya yang ke-60 filsafatnya benar-benar mencapai keluasan dan puncak kematangan. Saat remaja, Cicero pertama kali bekerja sebagai auditor Philo di akademi. Karena bakat dan karakter Cicero yang baik, ia kemudian diminati oleh sekolah Musi, sebuah tempat yang melahirkan banyak negarawan dan pemimpin yang duduk di senat. Lalu dia belajar hukum di sana. Kemudian ia menjadi tentara di bawah Sulla dalam Perang Marsi. Di tahun 89 sampai 82 sebelum Masehi, Cicero menjadi tentara di bawah Pompeius Strabo dan menunjukkan kemampuannya di pengadilan dalam pembelaannya untuk Quintius. Disusul dengan kesuksesannya dalam pembelaannya kepada Sextus Roscius yang terkait tuduhan pembunuhan keluarga. Kemampuan Cicero semakin dipercaya oleh publik, terutama dalam bidang hukum. Kemudian ia bekerja sebagai petugas pemerintah
yang berkantor di Sisilia Barat. Kemudian Cicero berganti tugas menjadi pretor. Saat sebagai pretor, Cicero menyuarakan pidato politiknya pertama kali pada tahun 66 sebelum Masehi dalam rangka melawan Catulus dan kepemimpinan Optimates yang merupakan orang konservatif di Dewan Senat Romawi. Ia berunding dengan pemerintah Pompeius dalam rangka melawan Mithridates, Raja Pontus. Kedekatan Cicero dengan Pompeius menimbulkan kebencian Marcus Licinius Crassus, namun justru menjadikannya semakin populer sehingga pada tahun 63 sebelum Masehi ia diangkat menjadi seorang konsul. Saat menjadi konsul, prestasi Cicero semakin melejit karena prestasinya menggagalkan komplotan Lucius Sergius Catilina yang melakukan konspirasi menggulingkan Republik Romawi dengan maksud menggantinya dengan sistem aristokrasi. Setelah terbentuknya sebuah pemerintahan dengan 3 orang yang kuat seperti Julius Caesar, Pompeius, dan Crassus di dalamnya yang dijuluki Triumvirs, pemerintahan Romawi cenderung mengarah pada perebutan kekuasaan pribadi. Cicero sendiri lebih dekat dengan Pompeius karena persahabatan dan kesamaan prinsip dan menegakkan gagasan sistem republik. Meski demikian, Cicero mencoba menengahi perseteruan antara ketiga orang tersebut, terutama antara pihak Pompeius dan Caesar yang sering berselisih dengan Crassus. Setelah Pompeius meninggal pada tahun 48 sebelum Masehi, Cicero kemudian menentang cara pemerintah Caesar yang cenderung tirani. Cicero pergi ke Roma, Italia dengan pengampunan Caesar karena tindakan perlawanannya. Cicero tetap berpegang pada prinsip moral yang tidak mendukung tirani. Oleh karena itu, Cicero memilih jalan menulis secara dialogis terhadap diri sendiri yang gelisah untuk menunjukkan keteguhan sikapnya. Secara sistem, Cicero tidak dapat menyumbangkan ide-idenya kepada Romawi karena Caesar menduduki tahta 10 tahun berikutnya. Walau demikian, Cicero terus menulis dan berorasi dalam rangka mengecam pemerintah. Setelah terbunuhnya Caesar pada tanggal 17 Maret tahun 44 sebelum Masehi, dalam sebuah konspirasi yang tidak melibatkan Cicero, Cicero kembali aktif dalam politik. Hingga pada tahun 43, ketika Cicero berselisih dengan koalisi antara Marcus Aemilius, Lepidus, dan Antonius, Cicero akhirnya dituntut untuk dibunuh dengan cara dipenggal. Walaupun Cicero melarikan diri, namun tetap berhasil dibunuh dalam pelariannya. Cicero merupakan pembaru bahasa Latin terbesar di zamannya. Karya filsafatnya sangat terkenal dan berpengaruh. Di antaranya adalah yang tertuang dalam pidato-pidatonya yang berjumlah 57 tulisan selain 17 fragmen lain. Kemudian karya-karya filsafat retorika dan surat-surat tercatat berjumlah kurang lebih 800 buah dan tersimpan baik hingga saat ini. Pada sumber lain tercatat bahwa di Juli 43 sebelum Masehi, lebih dari 900 tulisan diselamatkan. 835 ditulis oleh Cicero sendiri, 416 dialamatkan kepada sahabatnya yang bernama Pomponius Atticus, dan 419 kepada 94 orang lain, baik kerabat maupun kenalannya. Ada beberapa surat yang tidak dapat dilacak, salah satunya surat kepada Pompeius yang disebutkan dalam Pro Sulla dan Pro Plancilio, yang merupakan surat berisi konspirasi Lucius Sergius Catilina. Kemudian terdapat juga 4 koleksi surat-surat Cicero yang dialamatkan kepada Atticus dalam 16 buku, kepada kenalan dan saudaranya yang berjumlah 16 buku, kepada Brutus yang berjumlah 3 buku, dan kepada saudaranya yang berjudul Ad Quintum Fretam. Selain karya-karya tentang filsafat dan tulisan yang terkait politik, sebagai penyair Cicero diketahui menerbitkan puisi-puisi berbahasa Latin, di antaranya yang berjudul De Consulatus Suo dan De Temporibus Suis, yang merupakan tulisan yang dipakainya untuk mengkritik kekunoan tradisi penyembahan masyarakat Romawi pada zamannya.
Cicero menyebut dirinya seorang filsuf dari akademi, namun hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tidak murni. Dalam hal etika, Cicero cenderung memakai prinsip dogmatis Stoa yang sangat dipengaruhi oleh Socrates. Dalam beragama, Cicero dapat dikatakan nyaris agnostik, walaupun dia memiliki pengalaman religius mendalam, yaitu ketika ia berkunjung ke Eleusis pada saat kematian saudarinya Tullia pada tahun 45 sebelum Masehi. Sebagai penulis, ia memosisikan diri sebagai seorang ateis, kecuali dalam karyanya yang berjudul Somnium Spionis, yang berisi luapan perasaan religius, tepatnya terdapat pada bagian akhir De Republica. Sebagai seorang filsuf, Cicero mulai serius menulis karya-karya filsafatnya di tahun 54 sebelum Masehi. Karya awalnya berjudul De Republica dan diikuti De Legibus di tahun 52 sebelum Masehi. Tulisan tersebut berisi tafsiran tentang sejarah Romawi yang diteropong dengan sudut pandang teori politik Yunani. Dalam kondisi politik yang carut-marut dan membuat setiap orang menderita, yaitu ketika perang sipil terjadi, perang yang juga merenggut nyawa saudari tercintanya, Cicero mencurahkan seluruh energinya demi menghibur diri atas duka dengan aktivitas menulis secara radikal. Banyak karya yang ia selesaikan selama 2 tahun masa kehilangan tersebut, diantaranya De Academia, De Fibinus, De Tuscula Disputations, De Natura Deorum, De Definitione, De Fato, De Officis, De Amicitia. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.